Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Jangan sampai kita terkena virus yang mematikan ya. Jadi tetap jaga kesehatan dengan menggunakan 3M. Kita masuk ke pembelajaran 8 ya. Mari hidup sederhana dan ikhlas ya. Kalian siapkan buku cetak dan buku LKS-nya. Buka buku cetak di sini. Mari hidup sederhana ya dan ikhlas. Perhatikan gambar rumah di sebelah ya. Rumah ini terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun nampak ya bersih. Menurutmu apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak ya? Kemukakan pendapatmu. Di sini kita lihat wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawam. Dan termasuk hamba Tuhan Maha Pengasih orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi di sini menurut Al-Qur'an hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir ya, di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit ya. Jadi jangan berlebihan dan jangan juga pelit. Jadi kita harus sederhana ya, biasa saja. Dalam menggunakan uang jajan juga dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Kikir ya. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin ya, atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso antara lain makan 2 mangkok dengan seperempat mangkok, maka yang dianggap sederhana adalah makan bakso 1 mangkok ya. Jadi jangan pelit juga, jangan makan kebanyakan 2 mangkok atau seperempat mangkok. Nah cukup satu mangkok. Meskipun Nabi Muhammad seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun dia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dan tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi. Ia sangat mulia di hadapan Allah. Mampukah kita seperti Nabi? Apa keuntungan hidup sederhana ya? Jadi di sini Nabi Muhammad teladan kita, ketaatan dan kesederhanaan. Nabi Muhammad harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Keuntungan orang sederhana, kita lihat orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama. Kemudian orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati. Orang yang hidup sederhana tidak ditimpa penyakit ya, rasa gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain ya. Lanjut lagi, perhatikan bacaan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat innamal mubaddiri nakanu ihwana syayatin wakana syayatu wakana syaitonu lirabbihi kafur ya. Artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan ya, yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke, jadi di sini adalah pemborosan adalah temannya setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah, artinya tidak mensyukuri atau menuruti perintah Allah ya. Jadi kita harus hidup sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Kita lihat apa itu ikhlas. Sekarang kita bahas ikhlas ya. Kalau tadi kan kita bahas hidup sederhana, yang kedua mari ikhlas beramal. Ikhlas maknanya bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau kita dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contohnya kita lihat di sini ya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan ya. Jadi kalau kita memberi sesuatu ya atau beramal, ada pengemis ya, kita beri seikhlasnya, itu sudah membersihkan hati kita dengan ikhlas ya. Oke, kita lihat lagi di sini innallaha layan jur ila hasamikum wala ila suwarikum walakiyan
juru liya kulubikum, ya, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat menilai bentuk tubuhmu, tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu, ya. Jadi orang cantik kalau nggak ikhlas, ya, itu nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kalau kamu beramal dipamer, ya, ini saya amal sekian, ya, itu juga tidak diterima amalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas beramal karena Allah, ya, beramal melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran agama Islam mendapat pahala. Kita lihat di sini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena agama, dan juga akan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, ya. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat dinyatakan menyembah Allah dengan ikhlas, berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata, ya. Jadi semua yang kita lakukan harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, ya, yang termasuk beramal ibadah yang ikhlas, ya. Jadi taat kepada Allah pun harus dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas, ya, yang pertama beramal dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian beramal dengan tekun dan semata-mata hanya karena Allah, tidak pamer, tidak pernah ngeluh. Oke, di sini kita bisa lihat rangkumannya, dan ada latihan yang kalian harus kerjakan, ya. Yang kalian kerjakan, baca dulu bagian A, kemudian kalian kerjakan bagian B dan C, ya. Setelah itu lanjut ke buku LKS-nya. LKS kalian buka di sini, ya, masih dengan pembelajaran ke-8 kalau di buku cetak. Untuk pembelajaran LKS pelajaran 3, mari hidup sederhana dan ikhlas, ya. Jadi pembelajaran kita di sini memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita akan pelajari, dan memahami makna ikhlas beramal dari dalam kehidupan sehari-hari. Ini pembahasannya sama, nanti kalian bisa baca kembali, ya, LKS-nya. Terus isinya sama dengan buku cetak. Lalu kalian lanjut dengan tugas kalian halaman 31 sampai halaman 34. Oke, demikian pembelajaran 8 selesai. Ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.